Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Di video kali ini aku mau unboxing belanjaan gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang nggak percaya karena belanjaan aku terlalu murah. Sebetulnya belanjaan terlalu murah itu tergantung daerahnya juga sih ya. Nah menurut aku ini sih ada juga mungkin yang lebih murah dari belanjaan aku, ada juga yang lebih mahal. Aku akan kasih tahu cuplikannya pas aku belanja, jadi biar kalian percaya kalau aku belanja itu habisnya segini gitu. 15, 16,5, 16,5, 20. Lupa nih. Iya. Nah ini aku mau kasih tahu ke kalian belanjaan apa aja yang aku beli tadi. Jadi aku tadi beli ada timun, ini mungkin kurang lebih sekilo ya, harganya 3.500. Karena suka banget sama timun anak-anak jadi beli ini buat stok gitu. Terus ada labu siam, ini harganya 1.500. Terus ada kangkung, ini segini harganya 1.000 rupiah, murah kan, 1.000 dapat segepok tuh. Terus aku juga beli ini cabe, ini segini 2.000, lumayan banyak dan aku nggak sering-sering pakai cabe jadi ini bisa untuk beberapa hari. Terus ada juga tempe, ini 2.000 dapat segini. Sama aku beli kerang tuh 2 bungkus. Ini kerang apa sih namanya, nanti nggak tahu mau dimasak apa. Kalau kerang kan enak ya dimasak apa aja. Ini satu bungkusnya 5.000 karena aku beli 2 jadi semuanya 10.000. Nah total belanjaan aku itu 20.000, jadi masih sisa 5.000 kan. Nah 5.000 itu bisa untuk ditabung. Oke, jadi aku akan mulai dengan membersihkan kerangnya ya. Kerang ini akan aku masak nanti siang, jadi ini cuma untuk bersihin aja pagi ini ya. Setelah kerang dicuci 2 kali, selanjutnya kerang akan aku rendam selama kurang lebih 5-6 jam ya. Ini ngerendamnya pagi, terus nanti siang sekitar jam 9 atau jam 10 akan aku bersihkan lagi. Oke, jadi pagi ini aku akan masak kangkung sama tempe. Ini akan aku goreng biasa aja pakai tepung. Aku akan nyangin dulu kangkungnya ya. Ini sisa cabai aku sebelumnya, jadi nanti aku akan pakai yang ini. Terus yang ini juga akan aku siangin dan masukkan ke dalam bungkus ini supaya lebih awet. Oke, aku akan langsung aja nyangin kangkungnya. Nah ngomong-ngomong, ini kangkungnya aku pakai kangkung sawah ya, bukan kangkung akar gitu, karena memang adanya di sini kangkung sawah. Jadi ya yang ada aja gitu, disyukuri. Mau nyari yang gak ada juga susah gitu, kemana nyarinya. Ini aku biasanya bunga kangkung tuh aku buang, tapi sekarang kepikiran aja kayaknya bisa dimakan gitu, kayak bunga-bunga yang lain, di kayak bunga genjer gitu loh. Jadi ini akan aku masak juga. Ini kangkungnya akan aku cuci dulu dan aku sisihkan dulu ya. Nih selanjutnya aku mau bikin tempe tepung. Nah ini aku nggak beli ya, jadi aku tuh beli ini tepung sajiku yang ukurannya 900 gram. Ini harganya kurang lebih sekitar 18 ribuan deh kalau nggak salah. Nah aku beli ini udah 2 bulan lebih tapi masih ada. Jadi hemat banget sih, ini lumayan buat
masak kalau misalnya masaknya tuh males gitu, pengen cepet. Jadi tinggal kasih aja 2 sendok tepung sajiku, terus tambahin 2 sendok tepung terigu, sama tambahin garam sama lada dikit. Udah gitu doang. Terus dikasih air, tinggal diaduk-aduk, jadi deh. Tinggal cemplungin tempenya terus digoreng. Jadi simple banget sih ini, bisa menghemat waktu juga gitu. Nah, tempenya dipotong-potong sesuai selera aja ya. Di sini aku potongnya jadi kecil-kecil gitu biar kelihatan banyak. Jadi berasa kebagiannya juga banyak gitu. Apalagi anak-anak itu suka sama tempe goreng yang digorengnya tuh kering jadi crispy gitu. Semua tentang anak ya. Pokoknya kalau udah punya anak itu yang kayaknya yang paling utama tuh anak. Kalau anak udah suka itu udah seneng banget deh orang tua. Selanjutnya kita tinggal goreng tempenya di minyak yang sudah panas ya. Masukkan secukupnya tempe yang sudah dicelup ke dalam adonan ya. Kalau bagian bawah tempe sudah mulai kering, jangan lupa dibalik ya, supaya sisi yang satu laginya juga matang. Nah, untuk tingkat kekrispiannya sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, ini tempenya udah matang ya, jadi akan aku angkat. Ini adalah gorengan yang pertama ya, jadi aku goreng 2 kali. Nah, sambil nunggu tempenya matang, aku akan mulai nyiapin bumbu untuk tumis kangkungnya ya. Di sini aku akan ulek cabai sama bawang putih, terus sama garam. BTW itu ulekannya nggak aku cuci ya, aku habis bikin sambal krosak kemarin, tadi malam. Jadi belum sempet aku cuci, tapi ini steril kok, maksudnya nggak dilewatin kecoa ataupun tikus ya, karena aku tutup tadinya. Oke, kalau udah tinggal diulek aja ini sampai halus atau sesuai selera sih. Kalau aku biasanya nggak halus-halus banget. Ini sebetulnya gampang atau enak ngulek di bawah gitu, tapi berhubung susah mindahin kamera, jadi aku tetap di sini goyang-goyang sedikit, nggak apa-apa lah ya. Lihat, ini bawangnya minimalis banget ya. Ini mau aku iris-iris aja. Yang penting keiris gitu. Ini seadanya banget sih, di warung adanya sekecil-kecil ini. Sebetulnya males gitu ya ngupasinnya, tapi berhubung adanya kecil-kecil ya udah terima aja nasibnya. Mau nyari yang gede juga bingung nyari di mana gitu. Ini diiris-iris aja semua bawang merahnya ya. Jadi biasanya aku kalau bikin tumisan itu bawang putih itu diulek sama cabenya, terus bawang merahnya aku iris-iris supaya lebih wangi aja sih. Tapi kalau misalnya kalian mau diulek bareng sama yang tadi diulek juga nggak apa-apa sih, sesuai selera aja. Oke, sekarang aku akan numis bumbunya. Kalau minyak udah panas, masukin bawang merahnya ya, terus diaduk-aduk. Tunggu sampai bawang merahnya ini sudah mengeluarkan wangi ya, atau sudah harum. Nah, kalau udah mulai wangi gini, masukin bumbu yang tadi sudah diulek, terus diaduk-aduk juga ini supaya nggak gosong. Tambahkan secukupnya gula pasir ya kalau suka. Ini berhubung tadi kan agak banyak ya cabenya, kan anak-anak juga ikut makan, jadi ini aku tambahin gula pasir sedikit. Kalau bumbunya sudah matang semua, di sini aku akan tambahkan kurang lebih 100 ml air ya. Ini karena anak-anak suka nyariin kuah, jadi dikasih air. Kalau kalian nggak suka ditambahin air juga nggak apa-apa, nggak usah ditambah. Terus biar makin mantap rasa tumisan kangkungnya, aku tambahin di sini sedikit saus tiram ya. Pokoknya biar enak aja sih. Kalau kalian suka sama penyedap rasa juga bisa ditambahkan juga, tapi berhubung di sini aku punya saus tiram, jadi cukup pakai saus tiram aja udah enak banget kok.
Habis itu lanjut tumis kangkungnya sampai matang ya. Nah, ini kangkungnya udah matang, jadi aku akan matikan aja kompornya. Oke guys, jadi sarapan kami pagi ini tempe tepung goreng sama tumis kangkung. Ini udah enak banget sih, alhamdulillah ya. Selamat sarapan. Oke, untuk makan siangnya, berhubung tadi kan kangkung itu udah langsung habis ya, harus langsung habis. Jadi ini siangnya aku akan masak kerang. Ini kerang yang tadi udah direndam, terus mau aku bersihkan sampai sebersih-bersihnya ya. Aku siapin air, terus dikasih daun jeruk ini supaya nggak terlalu amis ya kerangnya. Terus dipanaskan untuk ngerebus si kerang. Kalau airnya sudah mulai panas, masukkan kerangnya ya. Ini supaya nanti kerangnya itu bisa mekar. Jadi harus nunggu agak panas dulu baru dimasukin kerangnya. Kalau kerangnya udah kebuka semua berarti udah matang ya. Akan aku matikan aja kompornya. Berhubung aku lagi males masak, jadi kerangnya akan aku masak tumis aja campur sama labu siamnya ya. Kebetulan kalau kerang kan dimasak apa aja enak gitu. Jadi ini akan aku campur aja. Nah guys, ini adalah kerang yang tadi sudah aku rebus, terus udah dipisahin juga dari kulitnya, jadinya tinggal segini ya. Nah, akan aku duetin bareng sama labu siamnya ini. Untuk bumbunya aku pakai bumbu kayak biasanya, cuma aku di sini kasih tambahan jahe sedikit karena kan ada kerang ya, supaya nggak terlalu amis gitu. Nih guys, jomplang banget kan ukuran bawang merah sama bawang putihnya, yang satu besar, yang satu kecil banget gitu. Udah kayak hidup ya, ada kaya, ada miskin. Tapi inilah hidup gitu, udah saling berpasang-pasangan ya. Ada miskin, ada kaya, karena nggak mungkin kaya semua atau miskin semua. Kalau kaya semua nggak ada dong yang mau jadi petani, iya kan? Atau miskin semua, siapa yang mau beli dagangan para petani dan yang lain-lainnya gitu. Jadi emang Allah menciptakan udah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kita harus selalu bersyukur aja ya. Jangan terlalu ngiri sama kehidupan orang yang lebih baik dari kita, karena kadang yang terlihat baik belum tentu sebenarnya baik gitu loh. Kan ujian juga beda-beda ya, ujian dari Allah gitu ya. Jadi syukuri aja lah, bersyukur dengan yang sudah kita terima gitu. Ini ngapain sih, tutorial masak apa ceramah agama ya? Ya pokoknya gitulah, sambil menyelam minum kopi ya. Ngomong-ngomong, ini bumbunya aku iris-iris semua ya, bawang merah, bawang putih, terus jahe, cabai besar, sama cabai rawitnya sih nggak aku iris soalnya biar nggak terlalu pedas juga. Lanjut tumis bumbu-bumbunya ya. Aku mulai dengan bawang merah dulu, tunggu sampai agak wangi. Terus habis itu masukkan juga bawang putih sama jahenya ya. Dan tumis lagi sampai dia benar-benar wangi, baru kemudian masukkan cabenya. Kalau bumbunya udah matang semua, terus masukin kerangnya dan diaduk-aduk sampai semua tercampur rata ya. Lanjut masukin labu siamnya, terus diaduk-aduk lagi sampai semua nyampur juga. Seperti biasa aku tambahin air, tapi opsional ya. Ini air boleh ditambahin, boleh juga enggak. Lanjut tambahkan secukupnya garam. Terus untuk penyedapnya aku pakai saus tiram ya. Lanjut lagi aduk-aduk sebentar, terus habis itu aku tutup supaya lebih cepat matang. Oke guys, ini udah mateng. Kalian jangan lupa untuk mengoreksi kertas ujian ya.
koreksi rasa dong, udah pas apa belum. Nah ini udah matang, jadi akan aku matikan aja kompornya. Oke, ini aku nyari cabenya dulu ya, cabai rawit yang tadi nggak aku potong, jadi akan aku makan sendiri gitu. Ini berhubung udah siang, udah lapar, jadi aku mau langsung makan aja. Terus masih ada tempe sisa tadi pagi, jadi aku makan pakai tempe juga.